Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rayu, rayu, rayu. Berjumpa kembali dengan saya Ratna Irawati dan Pak Muhammad Muslim. Kami dari Bui Lebah, buat lebih baik. Siang hari ini yang sejuk sepoi-sepoi ya Pak Muslim ya? Iya. Kita akan membahas materi terkait umur. Apakah umur itu memang murni ketentuan Tuhan? Ataukah manusia pun memiliki hak untuk menentukan usianya? Gimana Pak Muslim? Kalau menurut pendapat jenengan masalah usia kan sering nih apa itu namanya terjadi silang pendapat gitu ya masalah usia ini ya. Artinya itu tidak hanya dari sisi umur, itu biasanya berkaitan dengan masalah takdir dan nasib. Ya, ada orang kalau di Islam itu namanya kodok dan kodar. Kodok dan kodar ya. Ada aliran itu yang menganggap bahwa semua ketentuan yang terjadi di dalam alam semesta ini, dalam hidup dan kehidupan seseorang, itu Tuhan yang menentukan 100%. Iya. Di sisi lain, aliran yang berpendapat bahwa semua itu termasuk umur yang menentukan diri kita sendiri. Iya. Gimana itu, Pak? Nah, kalau saya menyimpulkan, ada ranah saat ketentuan Tuhan, ada ranah saat ketentuan diri sendiri. Bahkan ada ranah itu ditentukan oleh orang lain, kakak kita, adik kita, orang tua kita, guru kita, tetangga kita, sampai ditentukan oleh urusan dunia, kalau ada lembaganya gitu. Nah ini kita persempit ya, kita batasi aja pada permasalahan umur. Dulu ketika saya kecil gitu ya, sampai awal mahasiswa gitulah, pertengahan begitu, kemudian mengenal spiritual, mengenal Bui Lebah, pikiran saya kemudian jadi berubah. Karena saya menemukan data, Tuhan itu menetapkan umur kepada manusia bukan kayak bagi berkat begitu, berkatan didum ya kan, nah, nanti sakarpe sing ngedum begitu kan, ternyata bukan begitu maknanya. Ini saya kasih contoh dua kasus ya. Kasus pertama ini terlahir dari bapak yang sehat dan ibu yang sehat, serta leluhur yang sehat, baik sehat jasmaninya, rohaninya, materinya dan non materinya. Pendidikannya bagus, ekonominya bagus, kejiwaannya sehat, jasmaninya sehat, dan lingkungan pertemanan sehat, lain-lainnya sehat, termasuk non materi itu. Nah, dari bekal-bekal leluhur yang sehat, orang tua yang sehat, terciptalah sel telur dan sel sperma yang sehat. Sehingga pada calon bayi ini akan dikaruniai umur yang lebih panjang. Jadi Tuhan insya Allah, Allahu a'lam ya. Ini kalau dianalisa ilmiah akan ketemu. Tuhan itu sangat adil. Kalau bibitnya bagus, otomatis diberi umur panjang. Yang lain-lain juga bagus bekalnya, gitu kan. Sementara orang yang kedua ini terlahir dari bapak ibu yang punya sakit jantung, asma, diabetes, TBC, atau IQ-nya rotok pas-pasan. Demikian juga ekonomi dan sebagainya. Tentu secara umumnya akan memiliki sel telur dan sel sperma yang kualitasnya lebih rendah daripada orang yang pertama. Nah, karena speknya semacam inilah, maka diberi umur 40. Ini misal, analog perbandingannya. Lalu, apakah seorang yang umur 40 itu nanti meninggal 40, dan yang jatahnya kualitas bagus nanti jatahnya 80 akan meninggal pada 80, tergantung sikap masing-masingnya. Contoh ya, sudah mapan semua, salah menggunakan
sehatnya. Iya. Dia duke dengan berlebihan, Iya. begadang, kemudian kerja, workaholic, iya, ya berlebihan, istirahatnya kurang, makan tidak tertib, kemudian hal-hal yang lain juga olahraganya kurang dan sebagainya begitu. Belum lagi dampak-dampak yang lain ya, misal terlibat narkoba. Iya, termasuk itu. Demikian juga mencikapi masalahnya, kemudian terlalu destruktif, terlalu merusak, terlalu menderita, terlalu sedih. Maka jatah yang umur 80 tahun itu bisa maju menjadi umur 40 tahun. Atau 30 tahun, atau 50 tahun. Akan berkurang dari jatahnya. Ini bukan Tuhan yang membuat kematiannya. Dia yang kemudian tidak dalam operasi dan pemeliharaan dan pembangunan gitu ya. Kalau di dalam sebuah proyek begitu, ini proyek umur ya, ini nggak bagus, otomatis akan cepat rusak. Kalau dalam bahasa medisnya, degeneratif organnya akan mengalami laju yang lebih cepat daripada normalnya. Sementara pemirsa yang golongan kedua tahu bahwa dia dari keluarga yang tidak mampu dengan aneka potensi sakit, ya kan? Tapi hati-hati, dia olahraga, dia menata kerjanya, keinginannya tidak muluk-muluk, antara cita-cita dan kondisinya proporsional, pergaulannya memilih yang sehat dan sebagainya. Maka mestinya umur 40 dia sudah meninggal, jadinya dia bertambah lebih kuat, umurnya akan bertambah jadi 50, 60. Jadi tidak semata-mata mati dan hidup, sehat dan sakit, sukses dan gagal. Kalau ditarik ke yang lain, kita tarik ke umur dulu aja. Bukan semata-mata karena Tuhan. Bagaimana kebijakan pemerintah misalkan ya, dengan penanggulangan polusi, bagaimana penggundulan hutan, reboisasi, penghijauan, bagaimana penggunaan pupuk yang alami dan seimbang dan sebagainya. Ada pola-pola yang keterlibatan baik dari ranah terendah dari diri kita sampai ke urusan internasional. Itu ada peran terhadap umur seseorang, walaupun bekalnya seperti disebutkan tadi, A dan D misalkan nilainya. Tetapi manusianya sendirilah, inilah yang jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan yang lainnya. Dirinya harus secara sadar bagaimana secara konstruktif memelihara operasional, pemeliharaan dan pengembangan jasmani, rohani, materi dan materinya, sehingga umurnya nanti akan di atas optimalnya. Ini kira-kira yang perlu disadari sejak dari awal lah. Kalau nggak dari awal, dari sekarang. Memang kan kita juga sering dengar nih Pak ya, nasihat-nasihat. Misal nih, dalam rangka Hablumin Nanas, perbanyaklah silaturahmi dengan siapapun gitu ya, teman kita, saudara kita, ya kan, kerabat-kerabat kita. Karena silaturahmi bisa memperpanjang usia. Nah itu tuh sering kali kita dengar itu, tapi jarang sekali ada orang yang bisa menjelaskan makna memperpanjang usia itu tadi bagaimana. Iya toh Pak? Bisa jadi dengan silaturahim itu kita kan menjadi bahagia, senang, ketemu teman-teman, mungkin ada pertambahan ilmu-ilmu juga dari sharing-sharing dengan ini. Lah itu akan akhirnya mempengaruhi sistem tubuh kita juga kan Pak. Kita semakin sehat, sehat, dan itu tanpa sadar kita juga upaya dalam perpanjangan usia kita sendiri. Begitu ya Pak Muslim ya? Bisa begitu, bisa tidak. Oh gitu ya. Tergantung apa yang kita dapat dari silaturahmi itu tadi ya. Karena hakikatnya, termasuk pemirsa ya, kita sharing pemirsa. Makna silaturahim itu artinya berhubungan kasih sayang.
Kasih sayang itu apa? Harus menghasilkan amalia kebaikan, harus menghasilkan konstruktivitas. Oleh karena itu saya katakan tergantung. Kalau silaturahimnya itu destruktivitas, ya, membuat rencana jelek, ghibah, rasan-rasan, dan sebagainya, fitnah, manas-manasi, ngobong-ngobongi, ini bukan silaturahim, silatur ghibah, silatur rasan-rasan, silatur destruktivitas. Sehingga apa? Konteks makna silaturahim itu umumnya diperpanjang karena apa? Senang, kasih sayang, menghasilkan manfaat. Kalau menghasilkan manfaat, senang, nggak menyakiti orang, nggak menyakiti dirinya sendiri, termasuk dengan alam seperti ini. Betul. Sehingga pentingnya silaturahim itu dengan catatan harus menghasilkan kesenangan, kenyamanan, konstruktivitas, kasih sayang, kesehatan, dan lain-lain kepositifan. Betul. Tapi bagaimana dengan kasus-kasus kematian karena kecelakaan, Pak? Itu apakah itu memang sudah takdir? Dia harus meninggal dengan cara seperti itu? Tapi kan kembali lagi pertanyaannya, buruk sekali ya Tuhan memberikan takdir kepada orang itu, kok sampai-sampai meninggalnya itu harus kecelakaan. Apakah itu bisa dikait-kaitkan lagi dengan karena amalia dan lain sebagainya, atau bagaimana, Pak, gitu loh? Ya tergantung yang tadi itu. Artinya kematian itu tidak tergantung semata-mata karena Tuhan dan karena dirinya. Ada faktor lain yang dari Pak RT sampai ke internasional gitu kan. Bagaimana peraturan lalu lintasnya, bagaimana kehati-hatian kita saat mengendara, bagaimana kesiapan kendaraan yang harus kita maintenance, kita rawat dengan bagus gitu kan. Sehingga itu bagian daripada upaya negatif yang mempercepat kematian. Walaupun ada yang meninggal itu by accident, kita sudah hati-hati, tahu-tahu ditubruk orang. Dan ini bukan suatu penderitaan. Ketika nawaitunya itu untuk bekerja, nawaitu untuk cari ilmu, untuk nambah kebaikan, dia meninggalnya itu kalau dalam bahasa agama Islam itu syahid. Kalau meninggalnya itu husnul khotimah, meninggal dalam kebaikan, gitulah. Karena siapapun niatnya ini, baik. Siapapun ini, bagi agama lain pun kalau meninggal dalam kebaikan, tapi Tuhan akan mencatatnya lain. Gimana nih Pak, kalau misal ya Pak ya, kan kita tidak bisa menjamin satu orang pun katakanlah bepergian itu tujuannya baik. Ya kalau orang itu bepergian memang tujuannya cari nafkah untuk bekerja. Tapi ada, mohon maaf nih Pak ya, misal aja ada seorang yang memang pekerjaannya nyopet. Dan dia berangkat kerja ya, memang niatnya mau nyopet. Tapi kan dia cari nafkah atas copet itu, atas pekerjaan itu gitu kan. Tiba-tiba di tengah jalan ya toh gitu. Ada pohon tumbang, dia kejatuhan, dia mati. Nah itu gimana itu Pak? Apakah nawaitunya apa? Nawaitunya kerja, tapi kerjaannya nyopet. Nah, ya kan? Ini gimana ini Pak? Ya itu negatif. Tetap negatif ya Pak ya. Negatif. Berarti itu bagian dari takdir ya. Kalau dia sudah mati begitu itu sudah bukan syahid lagi. Oh nasib ya. Nasib ya. Nasib. Iya. Jadi begini pemirsa, nasib yang dirubah baik menghasilkan takdir yang baik. Takdir yang baik akan menghasilkan nasib yang baik. Jadi takdir dan nasib itu tidak bisa terpisah sendiri-sendiri. Muter begitu loh. Ini nasibnya jelek dirubah ya kan, kemudian naik memiliki takdir yang bagus. Takdirnya yang bagus kemudian akan berubah kepada nasib yang jelek. Betul. Itu terus muter begini. Memang banyak orang yang masih bingung antara takdir dan nasib itu loh Pak gitu. Kalau Pak. Kalau takdir itu ini insya Allah pemirsa ya, ketentuan Tuhan. Tapi ketentuan Tuhan itu kan tidak kamu miskin. Kamu miskin kalau malas, kamu miskin kalau
malas bekerja, kamu miskin kalau yang ada penjelasannya lah. Ada syarat dan ketentuan berlakuannya. Oke. Pilihan manusia memilih malas dan memilih rajin, ya. Itu nasib. Itu nasib. Ketetapan. Iya. Ketentuan akan menghasilkan ketetapan yang dipilih seseorang. Iya. Ketetapan yang dipilih akan merubah takdir barunya. Iya. Betul. Ketika SKS-nya kalau sekolah itu ya modalnya naik, maka takdir yang akan turun juga akan lebih baik. Ya. Ketika kemudian turun, maka otomatis kondisi baik di dalam takdir itu akan turun menjadi jelek. Ya. Jadi tidak terpisah. Merubah nasib berarti merubah takdir, merubah takdir pilihan takdir ya. Kalau takdir itu pilihan ya, kita pilih ketentuan yang mana menghasilkan nasib yang bisa berubah. Iya betul. Jadi ini mata rantai yang kemudian saling gini loh ya. Ini kayak muter saling gini. Support gitu ya. Kayak roda itu loh. Iya. Roda itu kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi yang maju. Iya. Jangan kayak sepeda statis. Sepedanya rodanya berputar, kadang di atas, kadang di bawah, tapi gak maju-maju gitu loh. Jadi di atas di bawah maknanya yang terjadi perubahan kian membaik, kian maju, kian pinter, kian sehat, kian kaya. Betul. Nah, maknanya itu maknanya. Iya. Ada satu lagi Pak yang saya mau tanyakan terkait umur tadi itu ya Pak ya. Iya. Kembali ke umur ya. Ya kembali ke umur ya. Fokus lagi ya. Iya. Kan misal nih Pak, saya ini kan orang Jawa. Iya. Terus saya memiliki seorang anak wanita. Iya. Dalam rangka mau menikah. Iya. Kalau orang Jawa kan selalu berpatokan pada bibit, bobot, bebet, ngoten ya? Iya. Juga. Iya. Bebet. Bebet. Bibit, bobot, bebet. Gitu ya Pak ya. Nah ini enggak usah kita bahas yang lain-lain, kita bahas bibit aja Pak. Iya. Kembali kepada ceritanya Pak Muslim tadi, bahwa bibitnya orang tuanya baik, sehat, apa segala macam gini. Iya, yang kualitas ya, yang kualitasnya A. Nah kalau ini yang kualitas B Pak, bibit orang tuanya itu tidak baik. Iya. Secara genetika ada penyakit, bahkan mungkin salah satu dari keturunannya ada yang mohon maaf Down syndrome. Iya. Ya kan? Atau gila turunan juga ya kan, gila turunan gitu. Lah tapi si anak yang mau menikah dengan anak kita ini sudah memiliki kesadaran yang kuat atas kekurangannya itu, dan dia sudah melakukan perbaikan atas dirinya dengan harapan dia mampu memperbaiki kualitas dan memperpanjang usianya. Iya. Gitu. Itu bagaimana Pak? Apa yang harus kita sikapi? Apakah kita memang berbaik sangka bahwa seseorang yang sudah memiliki niat begini, insya Allah ya yang terjadi akan begitu, akan baik? Ataukah kita tetap tidak bisa mengindahkan bahwa bibitnya itu secara genetika tidak baik? Iya. Nah kita sebagai orang tua kan pasti dilema Pak. Iya. Gimana itu Pak triknya? Iya. Itu kembali nanti kepada pilihan di antara kadang-kadang pilihan orang tua dan pilihan anak itu berbeda. Demikian juga pilihan saudara, pilihan lain-lain itu sering dilematis. Tinggal kita mau memilih yang mana. Hidup itu kadang dipilih, kadang memilih. Kalau memilih biasanya lebih logis, lebih rasional. Iya. Tetapi ketika dipilih, itu rata-rata kita tidak mau. Iya. Dipilih kecelakaan, dipilih jodoh sing dowe, meler, kiri, ya. Pokoknya tidak sesuai dengan spek kita gitu. Tidak sesuai dengan spek. Itu dipilih. Iya. Tinggal bagaimana menjalani saat kita memilih dan saat kita dipilih. Saya pernah mengalami dua hal ini.
Sehingga berkesimpulan, ketika memilih, pilihlah yang menghasilkan apa ya, konstruktivitas, manfaat. Jika hasilnya kemudian meleset, itu sudah di luar ketentuan. Ya. Kita terima secara konstruktif. Ya. Nah, pada saat dipilih, kita itu tidak berkehendak, tahu-tahu misalkan kecelakaan, tahu-tahu dapat jodoh pekerjaan yang tidak kurang nyaman, atau jodoh laki dan perempuan yang kurang memenuhi nilai standar kelayakan misalkan. Ketika itu sudah dipilih, bagaimana menerima kenyataan secara konstruktif. Artinya dipilih harus menghasilkan kemanfaatan, konstruktivitas. Memilih satuannya juga harus menghasilkan konstruktivitas. Jangan memilih itu atas suka tidak suka. Oh boleh, suka tidak suka bahwa manfaatnya tetap dihitung. Kaya miskin tetap dipilih, dihitung. Tapi konstruktivitasnya dihitung. Karena segala sesuatu hitungan, jatuh terakhirnya itu ini membawa manfaat atau tidak. Soal kemudian satuan indikator-indikator cantik, pendidikan tinggi, bebet, bobot, bebet tadi, itu kan ketentuannya, ketetapannya tetap pada kita. Satuannya apa? Menghasilkan manfaat atau tidak. Mending nggak enak tapi menghasilkan manfaat daripada enak tidak manfaat. Kalau bisa milih yang enak dan bermanfaat. Betul. Satuannya terakhir, kalau kesulitan membawa manfaat atau tidak, baik untuk diriku, keluargaku, atau untuk alam semesta, untuk orang lain, untuk negara, untuk nusa bangsa, dan untuk alam semesta. Nah, ada juga beberapa kejadian ini Pak, kayak sinetron sih, gitu loh. Tapi fakta ini ada, gitu loh. Ada sepasang laki perempuan dijodohkan, tapi tujuannya untuk bayar hutang, misal. Di zaman kerajaan dulu kan juga banyak itu Pak, barter politik itu kan istrinya yang diserahkan, begitu. Lah itu kan manfaat Pak, tapi manfaat untuk siapa dulu? Manfaat untuk orang tuanya yang berhutang, manfaat untuk si raja yang memang misal dia punya apa itu namanya dalam rangka balas budi kepada kerajaan yang lain, toh. Tapi kepada si pelakunya sendiri ini bagaimana Pak, gitu loh? Sisi hitung gitu antara keuntungan bagi keluarganya, keuntungan bagi kerajaannya yang melibatkan masyarakat banyak, dan keuntungan dirinya sendiri itu besar yang mana. Jika keuntungan untuk masyarakat itu lebih membawa manfaat yang lebih besar, sementara keuntungan sendiri itu hanya lebih kecil, dasarnya kalau saya milih yang lebih besar. Karena kemanfaat yang besar itu nanti akan membahagiakan dirinya. Oke, ya paham. Apapun satuannya, satuan mutlaknya lebih besar manfaat mana dan kerugian yang mana. Berarti di situ juga harus dikaitkan dengan keikhlasan ya Pak ya. Keikhlasan, kemudian kekonstruktifan, termasuk keikhlasan menolak dan tidak. Ikhlas itu bukan berarti menerima, ikhlas menolak yang ikhlas itu juga ikhlas. Ini membawa musibah bagiku kalau aku terima. Tolak, ini ikhlas, nolaknya yang ikhlas. Betul. Ikhlas itu bukan terima. Jadi kalau saya maknai ya dari pembicaraan ini tadi Pak ya, bahwa manusia ini juga punya andil ya atas panjang pendeknya umur kita sendiri ya Pak ya, gitu loh Pak. Jadi tapi kembali lagi starting pointnya itu dari kesadaran kita sendiri ya Pak ya, kesadaran kita sendiri. Orang lain boleh menyadarkan kita, tetapi harus kemudian diikuti dengan kesadaran diri. Betul. Kalau kesadaran semua komponen digerakkan, tapi dia tidak melakukan kesadaran, ujung-ujungnya ambruk lagi. Dan saya ini juga agak tertampar gitu loh dengan materi ini. Karena saya tipikal orang yang suka menguji adrenalin pemirsa gitu. Saya itu orang yang benar-benar suka tantangan gitu ya kan. Suka tantangan. Nah dari situ tuh saya jadi mikir gitu loh kan. Apakah saya hanya mencari kepuasan atas keperkasaan atas uji adrenalin gitu saya itu,
Ataukah itu sebetulnya tindakan semena-mena saya, di mana itu bisa menghasilkan perpendaan usia saya sendiri akibat ingin nguber kepuasan itu loh. Jadi, ya itu. Saya dulu juga gitu. Apa ya Pak ya? Kayaknya loh kan kita juga sering melihat gitu ya aktivitas orang bule-bule itu lebih parah kan Pak daripada kita kan ya gitu. Suka nguji adrenalin yang gila-gilaan lah gitu. Ya saya nggak sampai segitunya sih Pak, tapi di antara teman-teman saya itu saya termasuk cukup berani gitu loh nguji adrenalin gitu loh. Dulu saya juga ngawur gitu Bu. Hanya memperdekan idealisme, mati tak tanggung. Ya kan, dulu tadi setelah mengenal saya malu. Kalau sekarang saya hitung ini membawa manfaat atau tidak. Iya betul. Kalau tidak membawa manfaat, mending kehilangan harga diri tapi bisa bermanfaat untuk yang lain yang lebih besar. Iya. Tapi sekarang saya juga mikirnya juga begini Pak. Misal nih, saya kan juga hobi naik gunung gitu ya. Ya saya kedepannya naik gunung kan nggak boleh sembrono. Intinya seperti itu. Saya harus benar-benar prepare, totality preparing gitu ya kan. Kalau dulu misalkan butuh 3 hari 2 hari, sekarang bolehlah 3-4 hari. Itu salah satu teknis. Iya betul. Itu yang membuat umur kita panjang, lebih panjang daripada kenormalannya. Nah, bukan berarti wah, mati kan urusan Tuhan. Berangkat tiketnya sama dengan ketika muda. Tutun dhuwur. Iya, jadi bukan masalah kita sudah tua apa kita masih muda sehingga energinya itu masih cukup kuat atau enggak, ya bukan itu sebetulnya, lebih kepada memang preparing gitu ya kan. Dan kita harus jujur kepada diri kita sendiri bahwa kita tuh harus peka terhadap kemampuan dan kekuatan tubuh kita sendiri. Manakala operasi, pemeliharaan dan pengembangan. Betul. Termasuk pada tubuh ini. Iya, kepekaan itu diperlukan karena sebetulnya tubuh kita itu sudah sering memberikan tanda-tanda kepada kita, tapi seringkali kita yang tidak mengindahkan tanda-tanda atas tubuh kita itu. Betul ya Pak Muslim ya? Kira-kira itu. Jadi umur itu tidak semata-mata karena Tuhan, karena diri kita, tetapi banyak komponen yang harus kita perhitungkan. Betul. Baik, secara sadar. Iya, secara sadar. Baiklah para pemirsa, mudah-mudahan sebuah sharing ini bisa menjadikan kita memiliki sudut pandang lain terkait masalah umur atau usia itu tadi. Mudah-mudahan kita panjang umur, panjang manfaat. Amin, amin. Saya Ratna Irawati dan Pak Muhammad Muslim siang ini undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan konten-konten Bui Lebah. Saran dan kritik kami terima dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.